saya Amelia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji baginya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan praktik kerja lapangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani Herliani selaku pembimbing dari sekolah dan juga Pak Rifan Binar Nusantara selaku pembimbing dari instansi yang telah membimbing kami selama praktik kerja lapangan ini berjalan. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu kelancaran praktik kerja lapangan ini. Praktik kerja lapangan merupakan sebuah pembelajaran bagi peserta didik sekolah menengah kejuruan yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan kerja, yang dilakukan dengan cara menempatkan peserta didik dalam sebuah perusahaan, industri, atau instansi. Praktik kerja lapangan bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada peserta didik dan meningkatkan etos kerja yang tinggi bagi para peserta didik untuk memasuki dunia kerja sesuai pasar global sekaligus memperkuat penguasaan kompetensi teknis dan kompetensi keahliannya. Halo, selamat datang di PT Animars Timikita Media. PT Animars Timikita Media merupakan perusahaan yang bergerak di beberapa bidang seperti bidang jasa animasi, ilustrasi, penerbitan buku cetak, digital e-book, aplikasi, komik, novel, media, dan game yang interaktif. Studio 1 Animars atau studio produksi utama yang terletak di Jalan Palagan Tentara Pelajar Sari Harjo Ngadlik, Sleman, Yogyakarta. Saat ini, Studio Animars memiliki dua cabang studio yang lain, seperti Studio 2 di Jalan dan Studio 4 yang berada di belakang Studio 2, sebuah komunitas komik yang bernama Studio Woh, yang telah berdiri sejak tahun 2002. Dari divisi animasi dan multimedia yang berasal dari komunitas tersebut, melahirkan Cikal Bakal Animars. Seiring dengan perkembangannya waktu dan tuntutan pada profesionalitas, maka pada tahun 2008 Studio Animars didirikan dengan menempati kantor pertama di daerah Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Lalu pada tahun 2016, Animars menempati kantor barunya dengan semangat baru untuk menjadi jauh lebih baik dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menjadi studio animasi dan multimedia terkemuka yang berfokus pada bidang pendidikan dengan produk-produk yang berguna serta bermanfaat sebagai solusi terkini, terintegrasi, sinergis, profesional, dan berkelanjutan. Mengedepankan profesionalisme dan kerjasama tim dalam menghasilkan layanan berkualitas, memberikan layanan terbaik, menerbitkan produk terbaik, dan bermanfaat khususnya di bidang pendidikan, mengembangkan kerjasama yang berkualitas, serta menguntungkan senantiasa berinovasi dan menjadi inspirator. Yuk kenalan dengan sosok-sosok hebat di balik Studio Animars, pemilik perusahaan selaku Bapak Randi Cantono Putro, Bapak Arif Gunawan Soesilo, dan Ibu Arinil Jannah. Direktur Randi Cantono Putro, Departemen Keuangan Arinil Jamhari Ali, Departemen Pemasaran Adi Mujabidin, Departemen Produksi Arif Binar Nusantara, Departemen SDM Randi Cantono Putro. Koordinator Divisi Ilustrasi dan Komik Mas Restu, Koordinator Divisi Animasi 2D Mas Aji dan Mas Restu, Koordinator Divisi 3D Mas Ihsan. Halo teman-teman, selamat
saat melaksanakan PKL. Kami berdua ditempatkan di divisi yang sama, yaitu ilustrasi dan 2D. Tidak hanya itu, kami juga seringkali dilibatkan dalam pembuatan storyboard, cerita bergambar, membuat sampul buku, membuat buku ensiklopedia, serta masih banyak lagi. Di divisi ilustrasi, kami bertugas membuat sketsa dan coloring karakter kartun yang lucu-lucu yang nantinya dipakai untuk dicerita bergambar anak-anak. Dalam satu proyek, pembuatan komik itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian pengerjaan, yaitu membuat sketsa, bagian line art, dan yang terakhir, coloring. Walau begitu, ada juga yang semuanya dipegang sendiri. Untuk pengerjaannya tergantung situasi dan waktu dari masing-masing proyeknya. Dan yang paling seru, kita tiba-tiba banget nih dapat tugas buat keluar, yaitu cari sound effect. Kita disuruh buat nyari sound efek hutan, air mengalir, dan juga burung. Cuma karena kita gak nemu burung, kebetulan ada nih satu dari tim kita bisa suara kayak burung. Kalian bisa dengerin nih suaranya. Dari kebanyakan hasil PKL kami, kebanyakan pastinya 2D. Cuman kami tetap nyari kesempatan buat bisa liatin yang divisi 3D nih. Karena kalau misalkan kita cuma liatin yang 2D, kesian buat teman-teman kalian semua yang pengen hasil-hasil karya yang di divisi 3D. Cuman disclaimer dulu nih, hasil yang di 3D itu hasil pribadi karya anak-anaknya. Karena buat karya studi animersnya masih belum diperbolehkan buat diliatin. Jadi ini cuma jadi gambaran kalian aja ya buat portofolio. Perkenalkan, nama saya Rifan Bina Nusantara sebagai koordinator utama magang di Studio Animas. Mereka selesai dari Animas itu bisa menerapkan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapatkan di sini. Termasuk mereka bisa nantinya ketika membuat lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, mereka bisa menjalankan dengan lancar dan tidak bingung. Anak-anak magang yang magang di animasi itu, mereka tuh anak-anak yang berani. Mereka malah tidak takut untuk magang di luar kota. Kenapa? Bedanya anak yang magang di luar kota sama di dalam kota, mereka itu nantinya hasil akhirnya yang berbeda jauh. Mereka bisa dapat pengalaman yang banyak, kemudian mereka biasanya jauh lebih sukses pada anak-anak yang magang di dalam kota. Seperti itu. Pertama, mentalnya dikuatin. Kedua, siapin portofolio sebanyak mungkin, karena dimanapun
nggak di animasi aja. Portofolio itu adalah senjata utama untuk anak-anak jurusan DKV atau jurusan animasi. Kenapa? Kami itu tidak melihat ijazah, kami itu tidak melihat tampang, tapi kalau kemampuan kalian dari portofolio itu banyak, kami masih akan mengincar. Halo, perkenalkan nama saya Salmalia Putri. Buat kalian yang mau PKL di Animars, untuk kesimpulannya pokoknya kalian bakal merasakan hard skill yang kalian dapetin di sana. Kayak semacam sebenarnya tuh nggak cuma ngegambar doang atau yang kalian bayangkan gitu, tapi kalian bakal dapet bisa belajar soal kerja sama tim, dan juga tuh pastinya bakal bagi-bagi tugas. Dan juga kalian gak cuman 2D aja gitu, bisa 3D juga. Dan kadang tuh ada desain juga sebenarnya, kayak bikin ensiklo yang kayak gitu deh, itu bisa aja jadi kayak desain poster, itu tuh ada juga di Animars. Jadi nggak cuma gambar kayak ilustrasi komik, gak cuma itu, tapi banyak di Animars tuh sebenarnya. Tapi mungkin kalau dari Animars buat soal kesulitannya di sana itu ya masih bisa kita tolerin lah, nggak sesusah itu tapi juga nggak segampang itu. Jadi intinya kalian kalau yang mau PKL di Animars gak usah takut, karena sebenarnya tuh nggak semenakutkan itu. Sebenarnya juga baik-baik di sana, tapi mungkin tergantung teman PKL-nya. Tapi yang untungnya yang saya rasain di sana itu teman PKL juga baik-baik, mentornya juga baik. Jadi ya kalian gak usah takut. Untuk kerja sama tim, kalian bakal ngerasain banget di sana. Di situ tuh dimana kalian diuji, karena kadang tuh mungkin ada orang yang agak susah dihubungi atau gimana, untuk kayak kita nanyain gitu, sketsanya udah jadi apa belum atau gimana. Tapi kalian gak usah ragu, kalian bisa nanyain di grup, dan kadang mereka itu saling ngasih tahu gitu. Jadi buat di Animars biasanya agak diuji di soal kerja sama timnya, tapi gak usah takut, itu adalah pengalaman buat di dunia kerja nanti buat kalian. Jadi intinya kesimpulannya, jalanin aja dulu yang mau PKL di Animars. Pasti kalian gak akan sia-sia, bakal dapet hard skill kok di sana. Ini saran dari kita ya guys, buat adik-adik atau kakak-kakak yang mau PKL di Animars. Itu adalah saran dari kita sih sebenarnya, dari attitude-nya. Bangun aja value yang bagus, dan ya jangan malu-malu buat bertanya kalau di sana, karena kadang kita kalau diem doang tuh nggak dikasih tugas tau. Jadi saran dari kita sih ya, kalau kalian mau dapet tugas, tanya aja salah satu dari mentor di sana, nggak usah takut, karena mereka juga nggak akan marahin kita atau gimana. Pokoknya kalian tuh diuji keberaniannya, jangan malu bertanya, pasti bakal sesat di jalan. Dan terus udah itu juga, selain attitude, ya bisa juga buat value ini bisa ditingkatin lagi, karena semakin kita kelihatan bervalue, mereka tuh kadang kayak mungkin ini suka gitu, tapi bukan suka dalam hal yang lain ya, suka kayak wah ini anak PKL yang bagus gitu. Dan itu juga bisa mengaruhi ke nilai kalian. Dan selain itu, kalian harus memperbanyak portofolio, karena portofolio buat Animars itu nggak cuma 1 atau 2 atau 3, tapi banyak. Dan kalau aku waktu itu mungkin sempat masukin portofolio 3D juga. Dan ya pokoknya masukin aja portofolio kalian, siapa tahu bisa diterima deh. Ya bisa diterima dari PT Animars.
lempar bola itu satu orang. Nah, yang lempar bola itu berapa orang? Nah, ternyata satu ya udah. Ya kan ada dua lah. dua kali nembaknya. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. This is gonna be the best day of my life. My life.